Kalau dulu masuk iklan Lux levelnya sudah bukan main, seolah jadi tahta tertinggi wanita cantik di Indonesia pada masanya. Inilah deretan bintang iklan Lux ini bukan cuma jual sabun, tapi juga membentuk standar elegan lintas generasi. Tim era 80-an, 90-an, atau 2000-an, mari kita simak. Burung camar tinggi melayang bersautan di balik awan, membawa angan-angan hujan meniti bumi, lalu hilang jauh lautan. Oh bahagia darat terperi, indah nian gerak jiwaku, tak kenal duka derita, tak kenal nestapa, teriak berpesona. Tiba-tiba ku tertegun, lubuk hatiku tersentuh, perahu kecil terayun melayang di sana. 3 malam bulan telah menghilang, langit sepi walau tak memegang. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi, cuma kisah sedih nada di hati yang terluka. Tiada teman berbagi derita, bahkan untuk berbagi cerita. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang tadi melayang, jatuh di kaki-kakiku. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom. Shalom bahasa Israel. Shalom akhi. Kan maknanya yang penting Pak Ustadz, shalom dengan salam kan sama. Oh, ini simbol agama mas, jangan main-main. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda. Hati-hati, ini kadang orang Islam enak saja dia, assalamualaikum, shalom, masalah interaksi sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam ritual. Nah, begitu Gus Dur jadi presiden, nggak ada. Aku NKRI, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, aku Garuda, nggak ada. Nangkap orang nggak ada, nuduh-nuduh orang nggak ada. Ya, oke. Jadi seburuk-buruknya pemimpin masa lalu itu, ya udah di level atas saja buruknya, nggak sampai rakyat dipecah belah, itu nggak sampai. Oke, lalu setelah Gus Dur baru Bu Megawati ya. Nah, setelah Bu Megawati siapa? SBY. Oke, Bu Megawati nggak ada. Aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada. NKRI harga mati, nggak ada. SBY banyak korupsinya waktu itu ya, juga terkenal korupsinya. Tapi yang nggak ada, aku Pancasila, aku NKRI, nggak ada. Oke, selesai. Pensiun orangnya selesai. Nah, baru yang ketujuh. Yang ketujuh ini siapa namanya? Aku bingung. Ada yang bilang Mulyono, ada yang bilang Joko Widodo, ada yang bilang Master Jack. Jadi yang mana yang bingung? Yang benar yang mana? Nah, jadi ini aku harus mengulas agak sedikit ke belakang ya. Nah, jadi sejak peristiwa gorong-gorong itu saya udah mulai kritis itu waktu itu ya. Nah, di sini saya mulai menangkap. Jadi memang planning jangka panjangnya itu udah kompleks. Aku nanti mau korupsi, aku nanti mau merampok laut, merampok hutan, merampok apa? Ya, pasir, hutan, sawit. Aku nanti mau begini, aku mau jadi planning jangka panjangnya itu udah kompleks ya. Oke, nah disiapkan semua pirantinya. Ya, jadi KPK-nya dibikin begini, Polri-nya dibikin begini, kampusnya dibikin begini. Pokoknya nggak ada celah untuk terjerat hukum, itu nggak ada celah. Lalu mana ormas yang bisa dibeli, mana? Ya, orang-orang yang munafik yang bisa dikenyangkan duitnya, disumpal mulutnya dengan duit yang mana? Itu disiapkan semua sampai segitunya. Ya kan? Terus kemudian
nanti kalau ada, terus dia bikin sistem. Nanti kalau ada yang kritis-kritis, kamu bagian melaporkan. Nah, sudah ada sendiri tuh, sampai segitunya, ya. Kamu bagian melaporkan. Pokoknya nanti kalau ada yang macam-macam kritis laporkan. Terus nanti polisi gercep nangkep. Nah, nanti di sidang nanti ada sendiri saksi ahlinya ini, saksi ahlinya ini. Makanya ketika sidangnya Habib Bahar, Habib Rizik, saya, siapa lagi itu, John Ruginting, Buniani, itu ya orang-orang itu, saksi ahlinya tuh satu orang itu, 1-2 orang, ya itu orangnya. Nah, kan jadi sudah seperti satu paket. Gitu kan, ngeri nggak? Nah, pokoknya terus baru mulai mencuci otak ya dengan slogan-slogan saya Pancasila, saya NKRI harga mati, saya Bhinneka Tunggal Ika. Dah mulai sudah slogan-slogan seperti itu. Yang tidak cocok dengan dia dituduh anti NKRI, yang kritik anti NKRI, memecah belah bangsa, memecah belah umat. Itulah kurang lebihnya ya. Coba dilengkapi sendirilah bahasa saya ini. Kurang lebih seperti itu. Makanya paling banyak nangkap aktivis, paling banyak nangkap rakyat, paling banyak menjarakan orang, yaitu di rezim yang ketujuh itu. Dan banyak orang yang termakan dengan slogan itu, aku NKRI ya. Selama ini nggak ada. Loh, saya lahir di Indonesia loh, ari-ariku tuh ditanam di Jogja, di Bantul, menghirup udara Indonesia, minum airnya bumi pertiwi ya. Makan berasa bumi pertiwi, tumpah darahku di sini ya kan. Saya ini orang Indonesia ya, di belah dadaku ini ya pasti Indonesia lah. Tapi di era pemimpin yang ketujuh itu, saya dituduh anti NKRI, dituduh anti Pancasila. Oke, saya closing ya Mbak ya, Mas atau Mbak. Nah, closingnya adalah sekarang baru terbukti. Yang teriak-teriak aku NKRI harga mati, aku Pancasila, ya aku Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, yang nyembah-nyembah penguasa itu. Nah, sekarang udah rame-rame Allah buka bobroknya, Allah buka aibnya. Ya, ada yang ditampakkan kebodohannya, ada yang ditampakkan kehinaannya, ada yang dipenjara, ada yang korupsi, rata-rata korupsi semua. Ya kan? Penipu semua. Gitu kurang lebihnya saudaraku. Bahkan ngeri nggak? Khilafah, ya kan? Khilafah diserang, hukum Islam diserang. Ya, kurang lebih seperti itu. Syariat diserang, dituduh macam-macam. Nah, sekarang kan terbukti Indonesia nanggung hutang yang menurut pengamat ekonom 100 tahun ke depan itu nggak bisa lunas hutangnya. 100 tahun ke depan. Jadi anak cucumu itu 100 generasi itu sudah nanggung hutang. Ya, coba Anda sadar nggak sih sebenarnya, ini yang belum sadar ini. Kamu punya anak, anakmu punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, anak cucu sampai 50 generasi dirimu itu hutangnya nggak lunas. Jadi ke depan itu mungkin pajak akan semakin tinggi. Kamu sudah mati, anak cucumu nanti yang merasakan beban penderitaannya ini. Tapi kamu sampai sekarang masih mentaklid buta ya, membela-bela mantan pejabat yang korup. Nah, coba kalau Anda buka file-file lama ya, dana Taspen hilang berapa triliun, dana BPJS hilang berapa triliun, dana Bansos hilang berapa triliun. Apalagi waktu itu banyak kan korupsi-korupsi waktu itu. Nah, itu semua yang korupsi itu kan nggak ada yang celananya cingkrang, bercadar, syariat, khilafah, nggak ada. Yang nyolong-nyolong itu, siapa yang nyolong? Itu, aku Pancasila, aku NKRI harga mati, aku Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang gembar-gembar seperti itu yang maling itu. Kita yang nggak maling sampai sekarang dihujat, diserang. Oke ya, itu jawaban saya saudaraku ya. Ketua Termul Indonesia mengatakan dia hanya akan bekerja dan mencari uang dan mencari jabatan. Kepada seluruh termul-termul yang ada, ini ketua kalian. Orang seperti ini yang mengetuai kalian. Wajarlah kalau kalian-kalian semua itu menjadi ternak yang dungu. Ternak Mulyono yang dungu. Nih dengarkan ini. Dengarkan, kalian tidak bisa bantah. Ini ketua Termul Indonesia. Kalian nggak bisa bantah. Ya, dalam berkegiatan ada dua tujuan saya, ya, mencari jabatan, ya, mencari uang. Mencari apa kalau gitu dengan laporan? Saya mencari jabatan, mencari uang. Jabatan apa? Jabatan saya sebagai ketua umum. Ketua umum di Resim Reformasi. Iya, Jabatan baru buat organisasi. Iya, jabatan saya sebagai advokat. Oke. Ya kan? Saya mencari itu, saya nggak malu-malu kok. Karena kalau ketika saya tidak mencari itu, saya dianggap orang sinting, membela orang, berarti tidak dapat apa-apa gitu.